Ketika cembung, oh masuk loh, ini malah tengahnya belum masuk. Nah, itu contohnya ya, contoh akibat defleksi. Nah, cara menguranginya gimana? Defleksi ini bisa kita hitung. Ingat, pengaruhnya adalah diameter benda kerja dengan panjangnya benda kerja itu. Nah, cara tepat agar bubut minimal defleksi. Bisa terjadi defleksi, tapi minimal. Setiap 200 mm hanya akan terjadi defleksi 2% saja. Ada 4 cara. Yang pertama adalah pencekaman dengan cak. Rasionya 1:3. Kalau materialnya diameternya 50, panjang maksimalnya 150, yang dicekam 50 mili. 1:3 ya. Yang dicekam 50 mili, ya. Yang keluar 100 mili. Diameter 50. Nah, itu. Nanti defleksinya ini. Nah, kurang dari 0,02 per 200 mm. Untuk cak. Beda dengan cak center. Nah, cak dan lap center. Juga cak dengan steady rest. Nah, tadi kan Anda lihat toh, cak steady rest. Ada juga proses cak center. Nah, syaratnya ini 10 kali diameter. Kalau panjangnya 500 mili, ya, diameternya 50 mili, nah, dengan cak center atau cak steady rest itu masih bisa. Defleksinya tadi 0,02. Itu bisa dipenuhi. Kalau between center lebih agak panjang dikit, 15 kali diameter. Nah, ini untuk syarat-syarat tertentu. Lah Mas, lah kalau materialnya itu panjangnya 2 meter, 3 meter, sedangkan diameternya cuma 55 mili. Nah, pakainya cara yang keempat. Namanya Airy point. Ya, between center plus support steady rest, nanti nyayatnya pakai follow rest. Nah, ribet ya, ribet memang. Ngitungnya ini L total benda kerja, support steady rest-nya ditaruh di mana? 0,0558 kali L benda kerja ini. Ini nanti dibagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama cak terhadap steady rest, segmen kedua cak terhadap follow rest, segmen ketiga follow rest terhadap lap center. Nah, saya pernah mempraktekkan ini loh Mas, pakai mesin Mastiff, panjangnya 2 meter 170 mili, ujung sama ujung konusnya hanya 0,18. Padahal kalau 2 meter ya, dengan aturan yang ini 2 meter harusnya 0,0, nah hitung-hitungan gimana sih, 0,02 mm per 200 mm. Nah kalau 2 meter harusnya 0,2 mm ujung sama ujung konusnya. Tapi bersyukur dengan rumus Airy point dan pemasangan steady rest yang tepat, follow rest yang pas, sesuai dengan rumus ini, konusnya yang terjadi hanya 0,18 mili. Panjangnya 2 meter lebih 170 mili. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, nanti Anda akan penuh tantangan ketika diproduksi. Kalau Anda bingung, bisa datang ke kantor WBS ya. Saya sekarang di tool grinding tingkat 1. Oke, nah kalau secara perhitungan dengan rumusnya Bapak Sarjono, mungkin sekarang diganti oleh Mas Rahmat, mekanika teknik, modulus elastisitas, tegangan dibagi regangan. Tegangan adalah gaya dibagi luasan, regangan per
perbedaan panjang dengan panjang mula. Nah, kalau dibolak-balik, defleksinya, delta L-nya, perubahan kelenturannya dapat dirumuskan 4 kalikan F-nya adalah gaya potong. Gaya potong yang kemarin di CPK 1. L0 adalah panjang total benda kerja. E-nya modulus elastisitas, Pi kali diameter. Nah, di sini nanti kamu dapatkan berapa besaran defleksinya. Misalnya asnya 450, ya, kamu tumpu sini sama sini, yaitu dalam artian cak sentris, lebih dari tuntutan yang tadi 10 kali diameter. Ya. Dihitung pakai ini, loh, lah kok nanti kemungkinan konusnya 0,38. Nah, berarti perlu ditumpu tengahnya pakai steady rest. Nah, supaya defleksinya lebih kurang. Paham ya? Jadi kalau ini cak center, terus tengahnya ditumpu pakai steady rest, syaratnya berubah. Jadi 20 kali diameter. Tadi diameter 50, panjangnya 500, bisa 50 panjangnya 1 meter. Dengan syarat tengah-tengahnya benda kerja ditambahi steady rest. Gitu. Itu nanti kalau dimasukkan di rumus ini pasti di bawah 0,02 per 200 mm. Nah, silahkan nanti tinggal dimasukkan defleksinya berapa, modulus elastisitasnya, bahan berapa, gaya potongnya berapa. Nah, sampai di sini paham ya? Paham mahasiswa admi kok. Pinter-pinter. Ya, oke. Kita lanjut. Proses bubut selain tadi defleksi, center, dan balance, ada pengaruhnya kalanya dengan ukuran diameter karena perubahan suhu. Nah, ini. Jadi toleransi yang baru yang sekarang dibuat itu ada yang namanya perubahan suhu. Contohnya gini. Coba bayangkan bubut piston bagi yang suka balap liar. Wah, dulu waktu di Solo itu tahun-tahun saya masih remaja SMP itu banyak sekali balap liar. Ini kejadian baik ya, kejadian yang terjadi. Nah, tahu lubang piston ya, atau lubang shaker itu yang tempatnya maju mundur bor. Nah, bornya blok mesin, kalau di sepeda motor ada bornya itu kan terbuat dari flokes. Flokes itu lebih baik dari besi tuang, kerapatannya juga lebih baik dari besi tuang. Nah, flokes di situ. Ya. Ketika dibubut, flokesnya habis. Ya, namanya piston kan di oversize habis. Nah, mau diganti dengan kuningan. Dibubut masuk, ukuran isonya masuk. Tapi ketika dipakai untuk balapan, mau sampai finish terpaut 100 meter, ya, karena adanya pemuaian, kuningannya memuai menyusut, lubangnya menyusut, ngancinglah pistonnya. Sep! Mau sampai finish tidak jadi. Gitu. Tadi kecepatannya 120 km per jam, dalam waktu 5 detik kemudian jadi 0 km per jam, alias diam. Musuhnya masuk finish, wah, tadinya mau masuk finish, gara-gara pistonnya ngancing di lubang pistonnya, ya, atau bornya itu, ya sudah, kalah. Itu yang pernah saya alami waktu teman-teman saya di balap liar. Nah, itu berlaku ini mas, ya, karena perubahan suhu. Kadang kita bubut sudah masuk ukuran ISO di Indonesia. Ketika benda itu saya kirim ke kutub utara, ke Kanada sana lah, nggak usah kutub utara. Suhunya sana minus 7 derajat. Di sini suhunya 32 derajat Celcius. Ketika sampai di Kanada, keblongan.